apakah Anda selama ini mendapat kabar bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Wali Songo? Atau Anda sering mendengarkan dari YouTube bahwa yang mencetak para kiai-kiai di Indonesia ini adalah orang yang dia datang belakangan, dia mencetak kiai, kiainya udah ada duluan sebelum dia. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Yang mencetak kiai-kiai di Indonesia ini Wali Songo. Sanadan muttasilan minna ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Saya contoh, ini ada enggak kesambungan daripada silsilah ilmu kepada Wali Songo? Saya belajar pada Syekh Astari Cakung, beliau belajar kepada Syekh Ishaq Cakung, beliau belajar kepada Syekh Rafi'uddin Cakung, beliau belajar kepada Syekh Alim, beliau belajar kepada Syekh Abdullah, beliau belajar kepada Syekh Ibrahim, beliau belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau belajar kepada Syekh Mahmud, beliau belajar kepada Tubagus Saleh, beliau belajar kepada Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, beliau belajar kepada Syekh Rana Manggala, beliau belajar kepada Maulana Yusuf, beliau belajar kepada Sultan Hasanuddin, beliau belajar kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau belajar pada Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhum. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh,
merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar, mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Na'udzu